Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Leonard Christian Simatupang, biasa dipanggil Leo. Saya berasal dari PTPN 1 Regional 7 yang saat ini ditugaskan di unit Kebun Karet, Kedaton, Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sharing mengenai hal yang saya dapat di dalam pelatihan Plantation Leadership Development Program PLDP 3 Angkatan 29 tahun 2025 mengenai manajemen bisnis. Sekilas mengenai perkebunan, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya berada pada sektor pertanian. Di mana sektor pertanian ini terbagi dalam 5 subsektor, yaitu sektor pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai subsektor perkebunan. Usaha perkebunan sendiri adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang bagus, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan di Indonesia ini dibagi menjadi 3 kelompok besar pelaku usaha, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara. Perkebunan memiliki karakteristik proses bisnis, yaitu keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik, keunikan dalam ketidakpastian produksi, keunikan dalam campur tangan pemerintah, dan keempat, keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Dalam mengatasi permasalahan di dalam perkebunan dibutuhkan suatu sistem. Maka oleh karena itu dibentuk sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau disingkat dengan SPPM. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses strategis, penganggaran, dan pencatatan akuntansi. Pertanggungjawaban dengan dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat FPM ada 3, yaitu membantu manajer untuk berorientasi ke masa depan, sehingga mampu untuk melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi masa depan. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi dan mengingatkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Terdapat 4 fungsi manajemen yang sering dikenal dengan istilah POA atau yang sering kita sebut planning, organization, actuating, dan controlling. Planning adalah rencana atau tujuan perusahaan yang sudah tertuang dalam RKAP, di mana perencanaan sudah dilakukan dengan baik, yang dengan memperhatikan aspek-aspek dari bawah. Kedua, organisasi yang bagus biasanya pembagian bekerja sesuai dengan tujuan dan fungsi di bagian masing-masing. Dan yang ketiga, effective adalah bagaimana menggerakkan tim untuk dapat bekerja sesuai dengan pembagian kerja masing-masing dan fungsinya. Dan yang terakhir, controlling atau pengendalian, yaitu salah satu pengendalian yang dapat dilakukan adalah melalui laporan manajemen suatu usaha, di mana laporan manajemen ini merupakan laporan atas kegiatan usaha selama periode tertentu. Demikian session yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila
ada kesalahan dalam ucapan, dan beberapa kekurangan. Salam Renters, PTPN, tumbuh juara bangun negeri.